Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya jarak jauh, itu khusus yang di luar Jawa Barat ya, bisa via WA ke nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk yang konsultasi ataupun pengobatan dari jarak jauh, ada maharnya seikhlasnya untuk kami salurkan ke yang berhak. Sesuai yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 47, bahwa mahar itu hukumnya wajib, agar di saat saya memberikan pengobatan ataupun pencerahan itu sah. Nah, bagi orang-orang yang ingin berkomentar atau menanyakan secara langsung kepada saya tentang ilmu pengetahuan apapun, kita sama-sama menghimba ilmu dan bisa datang saja langsung ke Basecamp IMP, biar kita nanti buatkan podcast agar bisa diketahui oleh orang banyak. Jadi siapapun yang ingin datang ke Basecamp IMP untuk membuat podcast, saya terima dengan senang hati. Untuk khusus yang di wilayah Jawa Barat, bisa datang langsung setiap hari Senin dan Kamis. Datang ke alamat Basecamp IMP yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang yang ada di dalam kitab Junubi Al-Islamiyah. Pengarang kitab tersebut adalah Sayyidah Siti Fatimah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, kitab Junubi Al-Islamiyah, pengarang dari Sayyidah Siti Fatimah, itu ada di Arab Saudi, di Yaman, di Maroko, dan juga di Indonesia. Bahkan kitab tersebut menjelaskan tentang masalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun kepada pasangan suami istri yang menuruti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pernikahan adalah ibadah yang paling besar. Pahalanya sangatlah banyak. Tetapi kenapa suami istri kebanyakan kekurangan dalam sandang pangan, kekurangan ekonomi, kekurangan kebahagiaan, bahkan berbagai masalah timbul di dalam rumah tangga tersebut. Dan juga kadang-kadang salah satu banyak sekali yang merasakan rasa sakit. Nah, di sini kita akan kupas sedikit di dalam kitab Junubi Al-Islamiyah bahwa pernikahan yang sesungguhnya yang akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah adalah tidak adanya penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bagaimana caranya agar hubungan rumah tangga langgeng? Itu harus saling mengerti sikap dan adat masing-masing pasangan. Kedua, harus saling memberitahu kesalahan satu sama lain. Ketiga, di sini kita harus hidup bersih, hidup sehat dalam menjalankan rumah tangga, sehat hati, sehat pikiran, dan juga sehat fisik. Nah, di sini banyak sekali sahabat IMP yang bertanya di dalam komentar, kenapa sih kehidupan saya kok bisa sampai sulit? Kehidupan saya sampai punya hutang yang segunung. Dan kehidupan saya sangat sulit untuk mendapatkan dan mencapai tujuan. Ternyata di sini, menurut Sayyidah Siti Fatimah, dalam kerumitan hidup, itu ada jalan dan satu-satunya cara yang kita pertanyakan kepada diri masing-masing yang menjalani bahtera rumah tangga tersebut. Apakah sudah benar dalam wudunya? Apakah sudah benar dalam salatnya? Apakah sudah benar menjalankan kewajiban-kewajiban di rumah tangga? Itu yang perlu dipertanyakan adalah 3 perkara. 3 perkara itu sangatlah penting untuk dipertanyakan. Jadi kebanyakan orang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak adil, Allah itu nggak memberikan kebahagiaan kepada kami hambanya. Padahal harus dipertanyakan lagi, Allah tuh maha segalanya. Allah tuh memberikan apapun kepada setiap makhluknya. Kita dilahirkan ke alam dunia, udah dilahirkan dengan rezekinya, udah dilahirkan dengan miliknya, udah dilahirkan dengan takdir dan nasibnya masing-masing.
Itu tergantung makhluk yang menjalaninya. Nah, di sini orang pun juga tidak boleh menyalahkan Allah. Orang harus tahu diri, harus mempertanyakan ke dirinya sendiri. Dalam wudunya sudah benar, sudah tartib atau belum? Dalam sholatnya pun juga sudah khusyuk, fokus atau belum? Dalam kewajibannya juga dipertanyakan, apakah menyimpang atau tidak? Insya Allah kalau kita bisa menjalankan 3 perkara dengan baik sesuai anjuran dari Rasulullah dan sesuai aturan agama yang ada di dalam Quran dan di dalam kitab Junubi al-Islamiyah, insya Allah Allah akan memberikan rahmat dan ridho kepada setiap makhluknya yang berpasang-pasangan. Dan di sini yang perlu kita bahas adalah orang sangat rumit dalam pemikiran, sangat sempit hati dan pikirannya dalam mencari rezeki, dalam mencari atau mencapai tujuan. Nah, di sini kita harus menomorsatukan dulu kewajiban yang paling hak di dalam rumah tangga. Kewajiban yang paling hak ada bahasa di dalam kitab tersebut yang disebutkan dengan Rahman, Rohim, Ashabul, Dulubi, Anhabia. Itu bisa kita artikan bahwa di dalam hidup rumah tangga yang harus kita utamakan adalah hak kewajiban batin yang memang tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan yang menyimpang dari aturan dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat di saat anak Kanjeng Rasul yang bernama Sayyidah Siti Fatimah berkeluarga dengan salah satu pemuda yang memang taat kepada aturan Allah, soleh, beriman, tetapi tidak menjalankan kewajiban sesuai hak, malah adanya kewajiban penyimpangan. Akhirnya di situ Sayyidah Siti Fatimah mendapatkan ujian yang bertubi-tubi yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang melakukan kesalahan penyimpangan adalah dari pendampingnya. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa menjalin dan mengarungi bahtera rumah tangga, kita harus saling mengerti, saling menyadarkan, saling memahami satu sama lain, dan berbuatlah kebaikan sebisa mungkin, karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti tidak luput dari kesalahan. Alangkah lebih baiknya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu pendamping Sayyidah Siti Fatimah pun juga disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan taubat selama 7 hari 7 malam dengan selalu membacakan istighfar. Dan di dalam 1 hari itu harus membacakan istighfar sampai 3.333 kali. Nah, disitulah akhirnya menantu dari Nabi Muhammad SAW mendapat ampunan dari Allah. Seketika dengan waktu yang sangat singkat beliau pun juga diangkat makom tertinggi menjadi golongan orang solihin. Dan kemudian Sayyidah Siti Fatimah pun juga bangkit dalam keterpurukan ujian yang selama ini bertubi-tubi diberikan oleh Allah. Di sini kita bisa simpulkan bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sebentar. Berlomba-lombalah mencari kebaikan. Berlomba-lombalah mencari kebaikan di dalam keluarga saja dulu. Setelah di dalam keluarga kita berlomba mencari kebaikan, barulah kita keluar keluarga, yaitu ke teman terdekat, tetangga terdekat, dan juga ke orang lain. Di Junubi al-Islamiyah, kitab tersebut sangatlah lengkap. Dari bab 1 sampai bab 41 itu menceritakan tentang mengarungi bahtera rumah tangga untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Siti Fatimah bisa mengarang kitab tersebut karena beliau pernah mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, bahkan ujian dari Allah dan ujian dari pendamping dari orang lain pun juga sangat banyak dirasakan. Maka dari itu, Sayyidah Siti Fatimah merangkum Al-Quran dan disatukanlah di dalam kitab Junubi al-Islamiyah untuk mendapat pencerahan kepada orang-orang yang memang selalu menyalahkan Allah itu tidak adil. Padahal Allah itu sangat adil, memberikan segalanya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dengan baik, melaksanakan dan menjalankan ibadah dengan baik. Intinya akhlak, akidah, syukur yang harus kita syukur kepada Allah setiap saat. Syukur kita seperti apa? Sebenarnya dalam kitab Junubi al-Islamiyah, syukur dalam pernikahan itu kita bisa melaksanakan sholat syukur. Salat sunnah syukur 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ba'da duha.
Alangkah lebih baiknya kita harus menjalani itu minimal dalam 1 bulan itu 3 kali. Agar kita senantiasa selalu diberikan dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah, akhlak kita harus seperti apa? Harus mencontohkan yang baik kepada orang terdekat. Setelah kita bisa mencontohkan akhlak terbaik kepada orang terdekat, barulah kita bisa mencontohkan akhlak terbaik kita kepada orang-orang di luar sana. Dan kelima, Hai Yasin Nabiullah. Hai Yasin Nabiullah. Nabi semua bersyukur, berzikir kepada Allah. Berarti dengan zikrullah lah kita penuhi hati kita di dalam keseharian kita. Di dalam keseharian kita berzikir kepada Allah, senantiasa Allah akan mendapatkan ridho kepada semua makhluk yang berzikir kepadanya. Jadi intinya kita harus berhusnuzon. Jangan seuzon kepada Allah. Kita harus berhusnuzon karena Allah itu maha segalanya. Allah maha baik. Allah maha memberi kekayaan. Bahkan kekayaan yang Allah berikan itu sangatlah banyak. Di sini kita tinggal ikuti 3 perkara yang tadi saya sebutkan sesuai yang ada di dalam kitab Junubi al-Islamiyah. Jauhi penyimpangan dalam hubungan suami istri, jauhi akhlak buruk kita terhadap orang lain, dan kita harus saling memahami satu sama lain agar kita bisa mendapatkan ridho, rahmat, dan milik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk bekal ibadah kita sekeluarga dan bisa untuk orang banyak. Nah, di sini pun juga ada yang ingin bertanya, apa sih penyimpangan dalam kewajiban di dalam rumah tangga? Penyimpangan kewajiban batiniah yang ada di dalam rumah tangga itu sangat rentan dengan adanya pertengkaran. Maka dari itu harus saling memahami satu sama lain. Dan di sini pun juga Rasulullah SAW pernah berbicara kepada Sayyidah Siti Fatimah, jika engkau memang masih ingin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di dirimu tentang masalah harta, berikan semua kepada pendampingmu. Suruh pendampingmu untuk bisa melampiaskan segala keinginannya kepada orang lain. Ikhlas, ridho lillahi ta'ala, Allah pun juga akan mengampuni keduanya jikalau sama-sama ikhlas. Jadi pada saat itu, pada zaman Sayyidah Siti Fatimah, akhirnya Sayyidah Siti Fatimah itu kan memakai perhiasan. Perhiasan itu dijual dengan harga yang memang fantastis ya. Pada saat itu ya kalau dirupiahkan di zaman sekarang itu sampai ratusan juta. Akhirnya dengan hasil penjualannya tersebut diberikanlah kepada suaminya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Akhirnya suaminya pun juga berangkat ke satu tempat melakukan apa yang ingin dilakukannya. Karena apa? Sayyidah Siti Fatimah ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau adanya penyimpangan dan kesalahan di dalam bahtera rumah tangga. Nah, setelah itu di dalam perjalanan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu ketemu dengan suaminya Sayyidah Siti Fatimah. Wahai Hasid, engkau pulanglah dan gunakan rezeki tersebut untuk sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk duafa. Akhirnya di saat Hasid mau menyampaikan atau meluapkan rasa keinginannya ke suatu tempat, akhirnya di situ tidak jadi. Karena apa? Allah pun tidak ridho, tidak ikhlas untuk membiarkan menantu Kanjeng Rasul berbuat yang tidak baik. Akhirnya di situ Hasid itikaf di dalam suatu guha. Dan di situ beliau pun juga ujlah. Di dalam ujlahnya beliau sangat diperlihatkan hal-hal yang memang akan menimpa kepada dirinya. Jadi itu kejadiannya sebelum Hasid itu mendapatkan makom ya sebagai golongan orang solihin. Di situ akhirnya Hasid pun juga melakukan yang disebutkan dengan sholat taubat yang tadi saya sebutkan itu selama 7 hari dan membacakan istighfar 3.333 kali. Akhirnya di situ diangkatlah menjadi golongan orang solihin. Nah, ternyata di dalam kitab Junubi al-Islamiyah di bab 32 pun juga itu ada ya. Ada bahwa hubungan suami istri itu sangat rentan dengan adanya ujian dan godaan dari luaran.
Baik istri selalu ada ujian dari laki-laki lain. Baik suami selalu ada ujian dari perempuan lain. Nah, di situ mungkin hal wajar bagi orang yang mempunyai sir. Tetapi di sini kita pun juga harus bisa menghilangkan sir tersebut dengan selalu berzikrullah, bersolawat. Dan solawat yang paling tepat untuk menghilangkan sir yang ada di dalam diri kita, yaitu kita membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Cukup dengan itu, dan kita harus terus mengisi keseharian kita dengan zikrullah salawat. Insya Allah di situ kita akan dijauhkan dari sir-sir yang akan membawa keburukan. Untuk masalah adanya pihak ketiga di dalam hubungan rumah tangga, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Dari zaman dulu sampai sekarang pun juga masih ada. Tetapi di sini bagaimana kita menyikapinya? Kita harus bisa lebih bijak menyikapi hal tersebut. Memang tanaman yang ada di rumah pasti akan lebih bagus tanaman yang di luar. Karena tanaman yang ada di rumah itu udah seringkali setiap hari dilihat, setiap waktu dilihat. Tetapi tanaman yang lain yang ada di luaran rumah itu jarang sekali kita lihat. Makanya di saat kita melihat pasti akan lebih bagus tanaman lain daripada tanaman yang ada sehari-hari di rumah. Nah, di sini pun juga kita harus ingatnya bahwa kita dilahirkan oleh siapa? Ibu yang mengandung. Bapak, kalau Sundanya itu ibu nu ngandung ya, bapak anu ngayuga. Nah, di sini kita harus mikirnya gini, kita sebagai istri harus ingat, kalau suami kita digoda oleh orang lain, bagaimana? Sedangkan kita harus ingat, suami itu pengganti orang tua, atau bisa dikatakan pengganti ayah yang akan menjadi pemimpin di rumah tangga. Nah, laki-laki, jika ada istrinya yang tergoda oleh laki-laki lain, laki-laki itu harus ingat juga, kenapa laki-laki itu bisa mengganggu. Kita harus melindungi istri kita. Karena apa? Kita menikahi istri kita, yaitu istri kita perempuan, dan kita harus ingat, tidak boleh sedikit pun menyakitinya. Kita harus ingat bahwa si suami itu lahir dari rahim seorang wanita, yaitu dari seorang ibu. Begitupun juga sebaliknya, perempuan harus melindungi suaminya, karena suaminya itu adalah pemimpin di rumah tangga. Kita harus ingat, kita tidak akan punya keturunan kalau tidak punya suami. Kita pun juga nggak akan pernah lahir ke dunia ini kalau tidak ada Bapa nu ngayuga. Nah, jadi kita, walaupun ada pihak ketiga yang datang ke kehidupan kita, kita biarkan saja, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keimanan dan ketakwaan kita lebih diperkuat. Insya Allah nanti pun juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini di bab yang terakhir ya, saya akan membahas tentang makhluk atau manusia yang memang tidak mempunyai pasangan, bisa dikatakan duda atau janda gitu kan. Bagaimana nih cara supaya bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang janda dan duda? Janda dan duda pasti sangat banyak ujiannya. Sangat banyak ujiannya itu bisa sampai menuju atau mengerucut ke dalam kemaksiatan. Karena hidup sendiri gitu kan. Banyak sekali juga orang-orang yang kayak janda atau duda menjual dirinya demi untuk memenuhi semua kebutuhannya. Mungkin setiap manusia punya kesalahan, di situ kita pun juga tidak boleh menghakimi orang yang salah. Justru kita harus bisa merangkul, mengarahkan supaya bisa kembali ke jalan yang lurus. Nah, di sini bagi janda atau duda yang hidupnya sendiri ingin mendapatkan pasangan dan ingin dijauhkan dari kemaksiatan, bagaimana caranya? Yaitu bentengi diri masing-masing dengan zikrullah yang tadi saya sebutkan. Perbanyak sholawat supaya tidak ada hawa nafsu birahi ke dalam hal keburukan. Untuk yang hidupnya sendiri, alangkah lebih baiknya jangan pernah memilih jodoh harus seperti apa, harus yang mapan, harus yang punya segalanya, harus yang tampan atau yang cantik. Di saat ada yang datang kepada dirinya untuk melamar, alangkah lebih baiknya terima saja, daripada nanti akan mengerucut kepada kemaksiatan. Karena yang namanya pernikahan itu Allah akan sediakan segalanya. Dalam mengarungi hubungan rumah tangga, dalam pernikahan Allah akan memberikan semuanya, milik, rezeki, dan apapun itu. Asalkan gimana kita yang menjalaninya. Nah, di sini kadang yang udah lama ditinggal sama pasangannya, menjadi hidup seorang diri, kadang suka kebayang ingin melakukan hal-hal, yaitu ingin melampiaskan nafsu birahi. Bagaimana caranya? Ternyata di dalam kitab Junubi al-Islamiyah ada caranya supaya tidak menjadi dosa kepada dirinya.
yaitu caranya dengan kalau suaminya meninggal, kita bisa mengingat atau membayangkan bersetubuh dengan suami kita. Itu tidak akan menjadi dosa. Tapi kalau kita membayangkan orang lain, itu akan menjadi zina. Itu tidak boleh. Nah, untuk yang ditinggal oleh pasangannya selingkuh, tapi belum selesai masa iddah, tidak apa-apa kita membayangkan. Setelah selesai masa iddah, berarti kita tidak hak untuk membayangkan calon istri atau calon suami setelah selesai masa iddah. Berarti dengan apa caranya? Yaitu caranya dengan kita berwudu, memohon kepada Allah, karena kalau tidak sampai disalurkan atau dikeluarkan itu nanti akan membuat sakit kepala atau bisa tumbuh penyakit yang ada di dalam diri. Berarti kita harus berwudu, memohon kepada Allah, salat taubat, dan memohon izin untuk melakukan seorang diri mengeluarkan masturbasi. Di situ insya Allah kita nggak akan kena yang namanya dosa zina. Nah, makanya dari itu, di saat ada orang yang sama-sama sendiri ingin mengarungi bahtera rumah tangga, jangan dilama-lamakan lagi. Langsung saja sahadat, langsung saja menikah. Supaya tidak mengerucut ke dalam kemaksiatan yang nantinya akan membawa keburukan di dalam hidup sampai ajal kematian. Nah pemirsa, mungkin dari saya cukup sekian membahas tema Kitab Junubi Al-Islamiyah, pengarang dari Sayyidah Siti Fatimah. Dan insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.